Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu. Perkenalkan, saya Iputu Fardian Bagas Mahotama dengan NIM 22055511112 dan rekan saya Sang Kompiareno Prabandana Kengetan dengan NIM 22055511113. Baik, pada video ini kami akan mempraktekkan prosedur pembuatan web server www dengan memanfaatkan virtual machine yakni VirtualBox yang mana dikaitkan pada jaringan client to server. Klien di sini diperankan oleh laptop kami dengan OS Windows versi 11, sedangkan server diperankan oleh VM VirtualBox dengan OS Linux Debian versi 9. Baik, di sini pertama-tama kita harus menyiapkan VirtualBox dengan operation system Debian versi 9. Lalu kita login dengan username dan password yang sesuai. Jika sudah, selanjutnya kita melakukan root pada terminal dengan mengetikkan su, lalu enter, dan passwordnya. Nah, tujuan dari root ini adalah agar dapat mengakses seluruh file dan perintah-perintah yang ada. Dengan kata lain, membuat akun Linux kita menjadi istimewa. Nah, kemudian kita ketikkan cd untuk mengubah direktori kerja. Jika sudah, selanjutnya adalah memasukkan cd atau dvd yang digunakan dengan memasukkan keyword apt strip cd-rom add. Nah, kemudian kita diminta untuk memasukkan disk atau DVD, lalu kita kemudian pilih device untuk optical drive. Karena saya di sini sudah menggunakan versi Debian 9.13.0 DVD 1, lalu kita masukkan yang DVD 2, lalu kita klik enter. Nah, jika sudah, selanjutnya kita eject terlebih dahulu. Eject ini merupakan perintah untuk mengeluarkan CD-ROM-nya. Lalu kita klik enter. Nah, kemudian kita kembali memasukkan CD selanjutnya dengan perintah apt strip cd-rom add. Lalu kita klik enter. Nah, kita diminta lagi untuk memasukkan DVD. Kita klik device, optical drive, dan kita masukkan yang DVD juga. Kita klik enter. Nah, jika sudah, adapun tujuan dari penambahan CD atau DVD ini yaitu adalah sebagai repository, yaitu semacam server yang menyediakan penyimpanan khusus untuk aplikasi-aplikasi atau file-file yang dikelompokkan. Atau bisa juga dianalogikan sebagai Google Play Store pada sistem Android. Nah, selanjutnya untuk mengecek instalasi dari ketiga DVD yang sudah dimasukkan tadi, dapat menggunakan perintah yaitu nano /etc /apt /source.disk. Kita klik enter. Nah, di sini sudah terlihat untuk DVD 1, 2, dan 3. Sedangkan untuk berhubungan dengan internet, kita dapat matikan karena di sini kami menggunakan jaringan client server via LAN yakni koneksi IP dengan cara memberikan tanda hashtag pada bagian baris yang berisi main config ini. Nah, jika sudah, kita bisa keluar dengan mematikan Ctrl X dan Y enter. Langkah selanjutnya adalah melakukan instalasi NetTools dengan perintah apt stripget install NetTools. Nah, NetTools ini merupakan paket yang di dalamnya terdapat tool-tool jaringan yang akan digunakan seperti ARP, hostname, ifconfig,
netstart, RARP, root, flipconfig, edge, mitul, iptunnel, dan ipmaddr. Selanjutnya kita klik enter. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan DVD 1. Kita dimasukkan dengan mengklik device, lalu optical drive, dan kita pilih DVD 1. Lalu kita klik force unknown, lalu enter. Nah, jika sudah, kita selanjutnya akan memasukkan alamat IP komputer asli yang digunakan dengan perintah nano /etc /network /pin. Lalu kita klik enter. Nah, karena di sini kami menggunakan jaringan statik via LAN, sehingga koneksi yang berhubungan dengan jaringan dinamis dapat dinonaktifkan dengan memberikan tanda hashtag atau tanda pagar pada bagian enp 0f3. Jika sudah, kita bisa membuat alamat IP yang baru dengan perintah auto enp 0f3 dan replace enp 0f3 inet static, lalu address. Misalkan di sini kita menggunakan 10 P1, lalu netmask. Nah, netmask di sini berfungsi untuk menunjukkan di jaringan mana komputer atau device tersebut berada. Nah, di mana laptop berada di kelas C, sehingga IP-nya yakni 255.255.255.0. Baik, jika sudah, kita bisa keluar dengan kontrol X, Y, enter. Nah, selanjutnya kita bisa restart agar IP-nya dapat berjalan dengan perintah /dc /init.t/network restart. Lalu kita klik enter. Lalu jika sudah oke, berarti selanjutnya kita akan melakukan pengecekan IP yang sudah dibuat tadi dengan cara mengetikkan if config. Baik, ternyata belum berubah. Kita bisa ubah kembali dengan selanjutnya kita bisa restart dengan menggunakan perintah Nah, jika sudah, kita bisa mengeceknya dengan menggunakan perintah if config. Nah, bisa dilihat untuk jaringan IP-nya, inetnya sudah berubah, yaitu 192.168.10.1 dan netmask-nya 255.255.255.0. Nah, jika sudah, selanjutnya adalah melakukan konfigurasi web server dengan media Apache 2. Nah, di sini kita harus menginstal Apache terlebih dahulu dengan perintah apt get install Apache 2. Nah, Apache merupakan server yang membuat koneksi antara server dan browser milik visitor website, yaitu bisa berupa Firefox, Google Chrome, Safari, dan lain-lain, sembari mengirimkan file bolak-balik antara klien server. Nah, protokol yang digunakan untuk melayani fasilitas web atau WWW ini yaitu menggunakan HTTP.
Adapun pemilihan ATC2 juga lebih banyak digunakan karena alasan kemudahan konfigurasi dibandingkan dengan NG-NX. Jadi Apache ini lebih cocok untuk membuat server lokal untuk tahap develop website sebelum di-online-kan. Di sini kita install, lalu kita klik enter, lalu kita klik C, sehingga kita menunggu sampai Apache terinstall. Nah, jika sudah, kita bisa masuk ke folder var dengan mengetikkan cd garing var garing www. Kita klik enter. Lalu kita harus melihat isinya dengan keyword ls. Maaf, cd var www. Lalu kita ls. Nah, di sini terdapat folder HTML dan kita masuk ke HTML di mana terdapat file index.html. Nah, file index.html ini berisi kode program yang dapat ditampilkan pada browser di Windows laptop kami. Nah, selanjutnya kita mengetikkan cd HTML untuk masuk ke HTML-nya. Nah, bisa kita lihat di sana sudah terlihat HTML. Lalu kita bisa masuk ke laman HTML dengan mengetikkan nano index.html. Nah, file index.html ini berisi kode program yang dapat ditampilkan pada browser di Windows laptop kami. Website yang dibuat dapat ditampilkan di browser pada laptop Windows kami dengan cara memberikan IP pada laptop kami. Baik, selanjutnya ialah pengaturan atau konfigurasi alamat IP address pada laptop klien, yakni laptop kami. Hal yang pertama dilakukan ialah membuka pengaturan koneksi laptop pada bagian setting dengan cara meletakkan kursor di bagian bawah kanan, kemudian klik kanan, kemudian masuk ke network and internet setting. Selanjutnya kita cari bagian internet atau koneksi, kemudian pilih change adapter option, atau jika tidak ada pilihan tersebut kita bisa mencarinya di bagian search dengan mengetikkan view network connection. Jika sudah pada tampilan, maka akan seperti pada layar. Nah, pada layar akan kita pilih virtual box machine dengan ethernetnya. Kemudian kita pilih dan klik kanan. Kemudian akan muncul properties dan kita buka properties. Setelah terbuka propertiesnya, maka kita pilih pada bagian IP versi 4. Kita klik kanan kembali dan kembali pilih properties. Setelah pilih properties, maka akan muncul pilihan atau isian IP address, subnet mask. Pada bagian IP address harus diganti dengan alamat IP dari servernya, di mana disesuaikan dari pada bagian awalnya, yakni 192.168.10. Nah, untuk pada bagian belakangnya kita harus rubah. Mengapa? Karena pada server sudah diketikkan 1, sehingga host dengan nilai 1 tidak boleh digunakan kembali. Maka pada klien harus dipilih selain angka 1 tersebut. Misalnya di sini kami mengisinya dengan angka 2.
sehingga pada IP address terisi 192.168.10.2. Selanjutnya, pada bagian subnet mask kita samakan dengan pada saat di server tadi, yakni 255.255.255.0. Jika sudah memasukkan dan mengganti IP address beserta subnet masknya, pilih OK dan kita close yang ini. Kemudian selanjutnya ialah melakukan pengetesan atau uji coba apakah sudah terjalin koneksi antara server dengan klien, yakni dengan cara membuka command prompt pada sisi klien atau laptop kami. Kita buka command prompt. Pada command prompt kita bisa mengujinya dengan perintah ping, kemudian masukkan alamat IP server Linux tadi, yakni 192.168.10.1. Kemudian kita enter aja. Selanjutnya, nah jika sudah berjalan seperti di layar, maka kita bisa dikatakan bahwa sudah terjadi koneksi antara server dengan kliennya. Untuk memastikannya kembali, kita bisa mengujinya juga pada browser di sisi klien. Browser yang digunakan bisa Microsoft Edge, Google Chrome, dan lainnya. Pada video ini kami menggunakan uji coba pada Google Chrome. Buka Google Chrome-nya, kemudian pada kolom search, pada kolom search kita ketikkan alamat IP dari servernya, yakni 192.168.10.1. Kita enter aja. Oke, jika sudah tampilannya seperti pada layar, di mana berisi tulisan Apache 2 Debian default page it works, berarti web server pada Linux Debian 9 di virtual machine sudah dapat berjalan pada sisi klien laptop kami, yakni Windows versi 11. Dengan demikian dapat dikatakan bahwasanya koneksi antara web server pada virtual machine dengan sisi klien pada laptop kami sudah berjalan dengan baik. Baik, setelah melakukan pengujian atau pengetesan koneksi antara klien laptop kami dengan server pada virtual machine, selanjutnya ialah tahap penulisan kode program untuk webnya, di mana hal pertama yang dilakukan ialah masuk ke file index, di mana pada file index itu terdapat file index.html. File index.html harus dihapus dengan cara mengetikkan rm index.html, kemudian kita buat file baru
dengan nama yang sama, yakni index.html, dengan cara nano index.html. Kemudian kita enter. Nah, langsung masuk ke file index.html, di mana file ini masih kosong atau belum ada isinya, sehingga pada halaman file ini kita dapat mengisinya dengan kode-kode program yang kita inginkan, agar nantinya pada halaman web akan ditampilkan sesuai dengan keinginan kita. Pada bagian ini diawali dengan script HTML. Selanjutnya kita berikan heading dengan cara head. Selanjutnya kita beri title. Misalnya titelnya itu ialah halaman web masih uji coba. Setelah mengetikkan titelnya, kita tutup dengan cara slash title dan slash head. Penggunaan slash ini ialah mengakhiri isian atau tulisan yang terdapat pada bagian tengahnya. Dalam kasus ini ialah halaman web masih uji coba. Selanjutnya kita isikan isi dari webnya, yakni dengan cara body, kemudian pada body ini kita misalkan isikan dengan H1. Misalnya isinya ialah halaman tes www. Kemudian dia akhiri dengan slash H1. Selanjutnya kita bisa mengisikan isi atau pesan dari halaman webnya. Misalkan Rainor dan Varden memilih topik www. Misalnya seperti ini, kita akhiri dengan slash body. Jika sudah, ingat untuk diakhiri dengan slash html. Jika sudah sesuai dengan keinginan, kita simpan dengan cara Ctrl X, kemudian pilih Y dan enter. Nah, sekarang kita lakukan pengujian pada web browser di sisi klien. Kita buka kembali web browser Google Chrome. Kita refresh halaman yang tadi. Nah, dapat kita lihat bersama pada halaman web di layar sudah berubah sesuai dengan keinginan kami. Misalnya kita coba lagi tambahkan pada bagian kode programnya. Misalnya kita tambahkan, yakni kita kembali ke nano index
index.html. Nah, untuk menambahkan atau mengubah kode program dari halaman webnya, kita dapat melakukan perintah nano index.html. Kita enter. Nah, maka langsung masuk ke file index.html yang telah kita buat tadi. Nah, misalnya di sini pada halaman ini kita tambahkan H2 atau heading 2, H2. Misalkan H2-nya itu isinya ialah project kelompok. Akhiri dengan slash H2. Nah, misalnya ini sudah selesai ditambahkan, kita dapat menyimpannya dengan Ctrl X, kemudian pilih Y, enter. Nah, jika sudah, kita kembali ke web browser Google Chrome tadi, kita refresh kembali halamannya. Nah, pada layar sudah dapat dilihat perubahannya, di mana semulanya tidak ada tulisan project kelompok, menjadi ada tulisan project kelompoknya. Baik, sekian video mengenai uji coba web server, di mana sisi kliennya ialah laptop kami dengan OS Windows versi 11 dan sisi servernya menggunakan virtual machine VirtualBox dengan OS-nya Linux Debian versi 9. Baik, adapun pembagian tugas saya di Putu Fadan Magasma Utama NIM 22055511112, yaitu yang pertama, download dan instalasi VirtualBox dan OS Linux Debian versi 9. Lalu yang kedua, pemasangan CD-ROM. Lalu yang ketiga, instalasi Apache 2. Yang keempat, instalasi NetTools. Yang kelima, konfigurasi IP address di sisi server. Lalu yang terakhir adalah perancangan konsep dan skrip video. Sedangkan pembagian tugas saya, Sang Kompiarnol Prabandana Kengetan, dengan NIM 22055511113, antara lain yaitu 1. Konfigurasi IP address di sisi klien. Kedua, penulisan kode halaman website. Yang ketiga, perancangan konsep dan skrip video. Dan yang terakhir ialah editing video. Sekian video pemaparan dari kami mengenai pengimplementasian WWW atau web server dengan memanfaatkan virtual machine, yakni VirtualBox, beserta jaringan client server. Mohon maaf apabila kurang sempurna. Terima kasih telah menyaksikan. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu.